Halo teman-teman, nama saya Tasa Wijaya Kusuma, MPM 2019-21500-558. Mata kuliah Fonologi, dosen Pak Irwan Siagian, MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta, PGRI. Kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Hakikat Suprasegmental, teman-teman. Disimak baik-baik ya videonya. Hakikat suprasegmental. Telah dijelaskan bahwa bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan ada yang disegmen-segmenkan, diruas-ruaskan, atau dipisah-pisahkan. Misalnya, semua bunyi vokait dan bunyi kontoid. Bunyi-bunyi yang bisa disegmenkan ini disebut bunyi segmental. Tetapi, ada juga yang tidak bisa disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindihi, atau menemani bunyi segmental, baik vokait maupun kontoid. Oleh karena sifatnya yang demikian, bunyi itu disebut bunyi suprasegmental. KR tahun 2013 halaman 5. Bunyi segmental dan suprasegmental ini seringkali dikaitkan dengan salah satu deskriptor dalam ilmu bahasa, yaitu dalam ranah linguistik yang mengkaji terhadap sistem fonologi yang dilihat dari tuturan ucapan dalam menyampaikan bunyi yang telah diujarkan. Verhaar tahun 2010 halaman 55. Bunyi-bunyi suprasegmental tersebut meliputi intonasi, nada, aksen, dan tekanan. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Perbedaan segmental dan suprasegmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi 3 suku kata, ba, ha, sa, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi, sehingga menjadi b, a, h, a, s, a. Sedangkan suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Para fonetis mengelompokkan bunyi suprasegmental menjadi 4 jenis yang menyangkut aspek A. Tinggi rendah bunyi atau nada. B. Keras lemah bunyi atau tekanan. C. Panjang pendek bunyi atau tempo. D. Kesenyapan atau jeda. A. Tinggi rendah atau nada, tona, pitch. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan, selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Meski tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada itu menjadi perhatian fonetis karena secara linguistis berpengaruh dalam suatu sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun biasanya menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketik kelengkapan tutur. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran.
Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang berada dalam keadaan sedih, ia akan bicara dengan nada yang rendah. Contohnya, "Ibu, kaki aku sakit." Nah, itu dia dalam keadaan sedih, teman-teman. Nah, dia berbicaranya pasti dengan nada yang rendah. Sebaliknya, bila dalam keadaan marah atau bahagia, nada tinggilah yang akan digunakan. Contohnya, "Hei, kamu bagaimana sih?" Nah, itu ketika ia dalam keadaan marah, pasti akan menggunakan nada tinggi kan? Dan ketika bahagia, "Ibu, aku senang sekali." Nah, pasti ia akan menggunakan nada tinggi. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka. Misalnya, garis miring, 2, 3, 2, garis miring. Yang berarti segmen pertama lebih rendah dari segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Dengan nada yang berbeda, bidang arti yang dimasukinya pun akan berbeda. Dalam bahasa tonal, seperti bahasa Thailand dan bahasa Vietnam, nada bersifat fonemis, artinya dapat membedakan makna kata. Dalam bahasa tonal, biasanya dikenal ada 5 macam nada, yaitu A. Nada naik atau meninggi yang biasanya diberi tanda garis ke atas. B. Nada datar yang biasanya diberi tanda lurus mendatar. C. Nada turun atau merendah yang biasanya diberi tanda garis menurun. D. Nada turun naik, yakni nada yang merendah kemudian meninggi, biasanya diberi tanda garis seperti V kecil. E. Nada naik turun, yaitu nada yang meninggi lalu merendah, biasanya diberi tanda seperti V kecil terbalik. Pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda maksud disebut intonasi, yang ditandai dengan garis panjang 2 untuk intonasi datar turun yang biasa terdapat dalam kalimat deklaratif. Garis miring 2 untuk intonasi datar naik yang biasa terdapat dalam kalimat tanya. Dan tanda sama dengan 2 untuk intonasi datar tinggi terdapat dalam kalimat perintah. Contoh penggunaan nada dalam bahasa Indonesia. Sate garis panjang 2 dibaca sate. Pemberitahuan bahwa ada sate. Sate garis miring 2 dibaca sate. Menanyakan tentang sate. Sate tanda sama dengan 2 dibaca sate. Memanggil penjual sate. 2. Keras lemah atau tekanan, aksen, stres. Mukhlis tahun 2010 menyatakan bahwa ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi dikatakan mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Walaupun dalam praktik kerasnya bunyi juga berpengaruh pada ketinggian bunyi, karena energi otot berpengaruh juga pada ketegangan pita suara. Kedua bunyi suprasegmental ini bisa dibedakan. Buktinya, tekanan keras dengan nada rendah pun bisa diucapkan oleh penutur bahasa. Hal ini sangat bergantung pada fungsinya dalam berkomunikasi. Variasi tekanan ini bisa dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Tekanan keras yang ditandai dengan tanda kutip menghadap kanan. Tekanan sedang ditandai dengan tanda strip. Tekanan rendah ditandai dengan tanda kutip menghadap ke kiri. Dan tidak ada tekanan yang ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi tekanan ini ternyata bisa membedakan makna pada tataran kata. Tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang diarahkan pada silaba tertentu. Pada tataran kalimat, tekanan bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan.
Khair pada tahun 2009 menjelaskan bahwa tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudonya melebar pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Tekanan ini mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga telah berpola, mungkin juga bersifat distintif, artinya dapat membedakan makna, tapi mungkin juga tidak distintif. Pada tataran kalimat, tekanan kata tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Misalnya, dalam kalimat bahasa Indonesia berikut. 1. Saya membeli buku. Tekanan pada saya. Maksudnya adalah yang membeli buku adalah saya, bukan kamu atau dia. 2. Saya membeli buku. Tekanan pada membeli. Maksudnya adalah saya benar-benar membeli, bukan mencuri buku. 3. Saya membeli buku. Tekanan pada buku. Maksudnya adalah yang saya beli memang buku, bukan yang lain. Simpulan. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat.